Ayah nih aku gak bisa tidur gara-gara kejadian 3 hari yang lalu. Padahal aku cuma belak-belakan dan penasaran aja. Dan ya, peraturan memang peraturan. Tapi aku selalu penasaran apa yang selalu terjadi. Ya sudahlah, lebih baik gak usah dipikirkan. Dan ya, kita pergi ke sekolah kalau begitu. Biasa. Selamat pagi dunia. Udah masuk aja. Berarti kali ini aku sedikit telat. Ini buku siapa coba? Dompetnya waduh ya. Paso kemana? Kenapa dia belum datang? Padahal kan udah berbunyi. Hari ini gurunya masih di rolling kan? Seharusnya sih masih di rolling ya. Bentar deh, aku cek dulu aja dah ke ruang guru. Bentar. Mungkin Paso lupa ruang kelasnya seperti biasa. Permisi. Permisi, apa ada pasnya? Izin masuk. Ruang guru sepi semuanya. Pada kemana guru-guru sini? Sebentar, aku cek dulu deh. Mungkin Duh, ini semua guru sama aja. Yang paling benar cuma Bu Karbina. Baik teman-teman, perhatian. Di sini Pak So nggak hadir dan dia memberikan tugas kepada kita semua untuk mencari tahu tentang teks argumentasi per kelompok. Cari apa saja. Kalian kalau misalkan udah tahu teks argumentasi, ya sudah langsung tulis aja. Tahu. Ya udah, silakan cari kelompoknya masing-masing. Satu kelompok 2 orang. Mana di sini Rendra, Siswa yang diundang Kenapa? kau udah punya kelompok? Aku udah sama si Nopal. Oh, aku kira kau belum punya kelompok. Sebelum itu aku bisa jelasin dulu nggak aspek. Oh iya, kenapa kamu gak gabung sama kelompokmu sana? Lebih baik gabung sana. Aspek positif teknik argumentasi itu bakal dokter dari pendahuluan Dah. dan kesimpulan. Kalau gitu, kalau misalkan aku bisa ngerjain sendiri, kenapa aku harus minta bantuan sama orang lain? Tuh juga apa-apa aku sendiri. Orang lain, siapa mereka? Gak penting bagi hidupku juga. Kok? Yang penting di sini profesional dan kerjain sesuai aturan yang ada. Iya, kayak bullying. Selesai tepat jam istirahat. Ngomong-ngomong soal jam istirahat, Arjuna gak masuk lagi. Emang dia ngurusin apa sih? Dia sering gak masuk. Ya oke lah kalau misalkan urusan OSIS. Itu gimana ya, Ra? Tapi Tolong jelasin ke mereka, maksudku, aku jelasin aja gitu. aku kan wakil ketua OSIS. Kenapa sekarang akhir-akhir ini gak pernah ngasih tahu aku ya? Padahal kan itu tanggung jawab aku juga. Ya sudahlah. Aku bakalan cari dia di ruang OSIS. Aku harap dia ada. Loh, nggak ada juga. Berarti di mana dia? Masa dia nggak sekolah dan izin sakit? Masa iya? Nggak tahu lah dia di mana. Mungkin dia beneran sakit. Udahlah, lebih baik aku santai dulu di sini. Lagi males buat nemuin orang-orang.
Permisi, Oreta. Iya, ada apa ya? Kamu lihat Arjuna? Entahlah, aku nggak lihat. Dan aku juga di sini nyariin dia. Jadi ada apa? Begini, aku ingin laporan dan aku dapat buktinya juga. Laporan soal apa itu? Soal Amerin. Oh iya kah? Biar ku lihat. Oke, Oke, cukup. aku melihat dia membuli Safina di pagi hari dan pas istirahat juga dirinya meledek beberapa murid lain. Begitu ya. Yaudah, nanti kirimkan ke WhatsAppku aja ya. Dan terima kasih ya Rosa untuk memberikan laporan ini serta buktinya. Aku dari lama udah mencari ini. Jadi Amer sudah lama melakukan ini. Ya, begitulah. Ada yang lebih dulu sudah melaporkan tapi tanpa bukti. Yaudah, kalau begitu kamu diperbolehkan untuk pergi. Iya, baiklah. Baru aja mau santai. Tapi baguslah. Aku bisa bertindak kalau udah punya bukti kayak gini. Tapi pertama-tama sepertinya aku harus menjelaskan dan memberitahu pada Sanafa deh ataupun Anna kalau misalkan kasus soal Amerin bakal ditindaklanjutkan. Dan mungkin aku minta maaf karena kelalaianku sebagai wakutos. Ya maksudku ya aku bisa percaya apapun itu kalau misalkan itu dengan bukti. Nah itu dia orangnya yang aku cari. Sanafa, aku ingin berbicara denganmu. Aku harap aku tidak mengganggu ya. Begini, langsung ke inti aja. Soal Amerin sudah tertangkap basah. Lebih tepatnya, aku sudah menemukan bukti untuk menindaklanjutkan dirinya. Jadi kamu gak usah khawatir ataupun kesal dengan kinerja OSIS kami lagi ya. Karena Amerin sudah kami tindaklanjutkan. Dan aku juga siap bertanggung jawab semua itu. Kalau begitu, segitu aja yang bisa aku sampaikan. Aku izin pamit dulu. Sampai jumpa, Sanafa. Ada apa? Hah? Gimana? Kamu minta satu permintaan dan kamu akan maafin aku, begitu? Duh, ya ampun. Yaudah, apa permintaanmu? Bisa ngomong lagi. Maksudmu, aku harus operasi pita suaramu? Ya jujur saja, aku gak pernah buat megang operasi besar. Tapi kalau emang begitu, biar aku pikirkan sejenak. Operasi pita suara, sesuatu yang tidak pernah kupegang. Tunggu, aku baru sadar satu hal. Dia mencoba memanfaatkanku setelah kelalaianku sebagai waketos. Manusia menarik. Tapi kau belum tahu kalau aku bisa menjadi lebih licik darimu. Kupikir aku bisa buat balikin suaramu, lebih tepatnya pita suaramu. Ya, kalau begitu temuin aku aja saat pulang sekolah ataupun lebih tepatnya malam di gerbang yang tertutup itu. Bukan depan asrama, tapi salah satu gerbang yang di samping sekolah ini. Ya sudah, kalau begitu aku permisi dulu, ada urusan yang harus ku lakukan. Aku gak biarin dia manfaatin aku. Tapi ya, dia manfaatin aku toh juga ada untungnya bagiku. Sudah lama aku menunggu semua ini. Aku ingin sekali untuk mencabik-cabik tubuh manusia. Dan aku penasaran di dalamnya ada apa aja. Daripada setiap hari ku lihat di buku saja. Lebih baik kita lihat di dunia nyatanya, bukan? Oke,
kalau begitu aku nggak bisa lakuin ini sendiri. Aku butuh bantuan seseorang. Satu-satunya guru yang bisa ku andalkan saat ini. Permisi, Bu Kamina. Ya, silahkan. Kenapa? Aku harap aku nggak ganggu waktu Ibu. Ada apa memangnya? Begini, langsung ke inti aja. Ibu dan aku tahu kita berdua gak suka basa-basi. Jadi, Ibu bisa bantu aku kan? Jika itu sesuatu hal yang tidak penting, maka saya tidak bisa. Atau saya tidak bersedia untuk membantu kamu. Oke, ada salah satu siswi yang meminta saya untuk memperbaiki pita suaranya. Dan berhubung Ibu juga dengan latar belakang Ibu, saya pikir Ibu bisa bantu. Memangnya jika saya membantu kau, apa benefit yang saya dapatkan? Lagian, kau bertanya kepada orang yang salah. Memang saya pernah melakukan tindakan medis, tapi itu karena di lapangan peperangan, sesuatu hal yang emergensi. Jadi untuk operasi hingga dalam saraf dan begitu, saya tidak bersedia untuk... Ibu salah paham. Saya hanya ingin Ibu bantu saya dalam hal mengawasi. Dan biarkan saya yang melakukannya. Lalu untuk punitifnya, ya intinya Ibu tahu lah, saya tahu sisi gelap Ibu, apalagi siswa yang menghilang itu. Adina memberitahu bahwa mereka telah Si gelap. Hah, Anastasia Ureta, kau ingin mengancam saya? Sebuah hal yang lucu. Ancam saja sebanyak yang kau mau. Saya tidak takut. Keluarkan saja semua yang kau tahu tentang diriku. Saya tidak peduli. Lagian, siapa juga yang mau melawan saya? Siapa juga yang berani? Sudahlah. Kau sudah mengganggu waktuku, Anastasia Ureta. Lebih baik kau pergi. Sudahlah kalau begitu. Tunggu sebentar. Saya akan setuju jika kau mengajak salah satu murid dari saya, Saka. Tunggu, kenapa harus Saka? Ya, dia baru saja naik pangkat ke The Elite. Dan latar belakang ibunya juga seorang dokter. Dokter bedah lebih tepatnya. Dan nilai biologi juga, dia memiliki nilai yang sempurna. Tentu saja. Dan dia juga memiliki bakat yang diturunkan oleh ibunya. Itu saja, Bu. Kalau begitu, aku akan lakukan. Kalau emang itu salah satu cara buat Ibu ikut berkontribusi di sini. Ya, selamat mencoba. Karena mempersuasi orang itu sangatlah susah. Udah. Untung aja dia guru. Aduh, ya udahlah. Bro, halo. Bro. Udah mulai ya? Gary. Udah jadian. Gary. Oh. Halo. Gary. Kak, Gimana kenapa? jadiannya? Lu di sini enggak? Oh, Duduk. jemput. Duduk semua. Oh iya. Diberitahukan kepada Ada 11C, Peggy. lebih tepatnya Pasto menyuruh 11C bergabung dengan 11A. Kita bakalan melakukan pelajaran bersama. Kalau begitu, langsung aja ke 11A ya. Oh iya, emang tadi sih Pasha ada nitip pesan sih semalam. Aku lupa buat ngasih tahu. Ya udah, langsung aja ke 11A ya. Aku tunggu. Ya udah, boleh duluan aja nanti ku susul. Oke, kali ini gua rela buat itu. Serius. Ya kurang lebihnya begitu. Bos. Kamu. Sama. Itu kamu kalau misalkan kalian belum ya udah susul. Ya udahlah ya. Makasih ya. Oh ya Saka, ikut denganku. Jadi, ada apa emangnya Wakil Ketua OSIS menemuiku? Begini,
Aku butuh bantuanmu, Saka. Aku ingin melakukan tindakan yang tidak bisa aku lakukan sendiri. Apa itu? Aku ingin melakukan operasi untuk memenuhi janjiku pada Sanafa. Lalu, kenapa kamu bertanya padaku? Aku kan bukan ahlinya. Bukarbina yang merekomendasikanmu. Bukarbina. Ya, dari hasil tes biologimu dan juga passionmu dalam hal seputar operasi, bukankah ini waktu yang tepat untuk menguji kebakatmu itu? Maaf Bu, saya memahami teori dasarnya. Tapi melakukan operasi secara langsung tanpa prosedur yang sah adalah hal yang berbeda. Saya tidak bisa menerima tugas ini begitu saja. Ya, mau bagaimana lagi? Kau satu-satunya yang masuk ke kualifikasi yang lebih dari cukup untuk operasi ini. Saya bisa memahami maksud Ibu, tapi saya tidak bisa ikut dalam tindakan yang tidak saya anggap benar. Gini deh, gimana kalau aku kirim kau 100 poin, biar kamu cepet dipromosikan ke rank selanjutnya. Tidak, saya menolak tawaran itu. Mau tidak mau, kau harus ikut, Saka Pradana. Operasi ini tidak bisa dilakukan oleh 2 orang saja. Bagaimana jikalau seperti ini? Jika kau tidak ikut dalam operasi ini, kau bisa langsung saja saya nobatkan sebagai the loser. Gimana, Saka? Tidak, saya tetap menolak. 150. Take it or leave it. Tapi Bu, setiap siswa ada hak untuk menolak kan? Oke, jikalau begitu, Oreta, Saka akan menjadi the loser saat ini juga. Tunggu. Saya ikut. Tapi kalian jangan salah paham. Saya ikut bukan karena saya setuju.